No bingung. Kalau no orang Betawi tanya begini, hujan itu jengkol dari mana Tuhan? Kalau dia orang Betawi, karena nggak pernah dengar kata hujan. Apa itu hujan? Lalu Tuhan bilang akan ada air banjir. Apa itu? Bisa bayangkan saudara? Yang kedua, Papa berfirman, buat kapal no. No bingung lagi. Kapal itu apa? Zaman itu orang belum pakai alat transportasi air. Perahu saja belum ada, getek juga belum ada. Maka itu ketika Tuhan ngomong kapal, no itu bingung apa itu kapal? Bisa bayangkan. Jadi bagaimana no bisa tahu? Pasti mereka dua terjadi apa? Diskusi, dialog. Dan saudara ingat, kapalnya nggak sekedar kapal biasa, bertingkat-tingkat. Yang dibawa nggak cuma binatang-binatang, makanan mereka. Nah sampai begini saya nyesel, kenapa mau bawa nyamuk waktu itu? Coba nyamuk nggak dibawa, aduh nggak ada malaria kami di Papua. Nyesel saya kenapa bawa nyamuk. Nah ini cara kita belajar Alkitab pakai logika anak-anak. Kita mengerti rahasia itu. Bayangkan binatangnya nggak cuma kucing, kelinci, enggak loh, jerapah, gorila, gajah. Ayo makanannya berapa banyak di gudang. Terus zaman itu belum ada paku, belum ada lem. Ayo mikir itu sudah. Bagaimana ini? Nah itu caranya belajar firman. Pasti mereka dua terlibat dialog, diskusi, dipimpin. Maka itu tanggal 26 Desember yang lalu saudara, waktu kami Australia, saya, istri saya dengan anak-anak dari Jedit dari Bandung. Ada teman saya dari Nabiri, pendeta Eliezer Edu. Dia khotbah Natal di satu jemaat. Waktu dia khotbah itu semua kami tersentak. Saya pun belum pernah mendapat perenungan seperti itu. Dia khotbah, saya hitung cuma 24 menit. Tapi hamba-hamba Tuhan, orang-orang di jamaah Tuhan luar biasa. Nggak panjang. Menurut saudara, Henokh, Nuh, Abraham, Musa, sampai situ. Mereka pernah ke gereja tidak? Mereka penuh Roh Kudus tidak? Karena Roh Kudus belum datang. Yohanes 7 mengatakan, begini kata Pak Edo, ke gereja nggak pernah, Alkitab nggak punya, Roh Kudus juga belum datang. Tapi mengapa mereka bisa begitu akrab hidup dengan Bapa di surga? Kita yang rajin kebaktian, seminggu bisa berapa kali kalau yang nganggur-nganggur keliling aja begitu. Maaf jangan tersinggung. Berapa Alkitab yang saudara punya? Pasti rata-rata punya lebih dari satu Alkitab. Roh Kudus semua. Kita ini kalau bahasa roh, baik sudahlah, loncer sudah istilah begitu. Kenapa kita budak semua dengan Tuhan? Jangan tersinggung saya ngomongin. Kenapa? Mereka yang nggak pernah ke gereja, nggak punya Alkitab, Roh Kudus belum datang, bisa begitu akrab dengan Bapa di surga. Kenapa kita tidak bisa? Harusnya kita lebih akrab dengan Bapa daripada mereka, sebab kita punya segalanya sekarang. Kita termenung itu betul juga ada yang salah. Yang salah di bagian ini, kita nggak pernah diskusi dengan dia. Mungkin saudara pakai dengan kata diskusi ini bergaul. Garis bawah ini Kejadian 5 bergaul. Itu menarik sekali. Kita warga negara Indonesia gampang gak ketemu presiden kita sendiri. Tapi dengan pencipta alam semesta, gampang tidak? Sangat gampang. Sebab dia ada terus dengan kita. Nah kenapa kita gak mau bergaul dengan dia? Toh dia tetap Immanuel buat kita semua. Betapa jahatnya kita nggak pernah menganggap dia dan menghadirkan dia di hidup kita, padahal dia ada dengan kita. Namanya Immanuel. Maaf ya saudara, jangan tersinggung. Saya cuma ceritain semua agama di dunia, khususnya pernah beragama lain sebelum kita percaya Yesus. Semua agama di dunia, agama apa saja, waktu sembahyang kentut itu batal. Lu betul nggak? Harus pulang dari depan lagi, mesti cuci lagi, mesti apa? Aduh, repotnya. Lu jawab iya atau tidak? Yang pernah beragama lain tuh ya, susah sekali. Tapi dengan Papa kita, jangan dikentut, mau berak lanjut, dia nggak pusing dengan barang itu, kadang-kadang main cepat. Bayangkan, kurang enak apa punya Tuhan segaul itu? Amin kan, cepat. Betul nggak? Kurang enak apa? Kalau yang lain mau ketemu, wah protokolnya banyak sekali itu.
Amin kan, cepat, jangan diam saja. Maka itu kalau sudah segampang itu dengan Tuhan yang gaul itu, masih budek terus, terlalu kita ini. Karena kita tidak mau mengakui keimanuelannya itu tadi. Ayo kita diskusi. Kalau kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan menjawab. Mari saya berikan beberapa contoh lagi. Jadi Nuh bergaul, diberi gambar oleh Tuhan, diskusi bagaimana ngelemnya, bagaimana motong. Gak ada gergaji loh zaman itu. Bayangkan bagaimana itu motong pohon-pohon besar itu. Ingat tuh, kapal bukan genteng. Ingat itu. Ini hal yang sulit sekali, tapi Nuh bisa. Oke, contoh yang lain. Oh, saya senang sekali kalau belajar ini. Saya mulai dari Daud. Karena lihat 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 mulai. 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-17. Kalau saudara baca Yeremia, Nehemia, Esra, aduh enak sekali mereka itu diskusi dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan? Terus nanti bagaimana? Saya mesti buat apa? Saya nulis apa? Terus saya kemana? Saudara, mereka itu masih ada di perjanjian lama. Yesus belum datang. Seharusnya mereka sulit ketemu Tuhan, tapi kok bisa? Jadi mereka begitu akrab. Ingat Raja Yosafat, dalam keadaan tercubit, musuh menyerang tiba-tiba, dia cari apa? Tuhan jawab, oh menyenangkan sekali. Jadi banyak contoh. 2 Samuel 5 ayat 17. Saya baca terjemahan ini. Dan orang-orang Filistin mendengar bahwa mereka telah mengurapi Daud sebagai raja atas Israel. Dan semua orang Filistin datang untuk mencari Daud. Dan Daud mendengar dan turun ke kubu pertahanan. Jadi rencana musuh kedengaran oleh pihak Israel. Daud dengar, lalu Daud turun mencari kubu pertahanan. Aneh, sebagai kepala negara, ketika negara dalam keadaan bahaya, maka yang pertama dilakukan oleh presiden, raja, perdana menteri negara manapun, kalau negara darurat, maka harus rapat koordinasi. Bagaimana negara kita ini? Tapi ini Daud enggak, saudara. Ayat 18. Dan orang-orang Filistin bagaimana? Ayo datang. Bagaimana mereka? Datang dan mencar tersebar di lembah Refaim, sedekat dengan kerajaan. Lihat reaksi Daud. Daud ngapain? Alkitab saudara bilang, dana bertanya. Saudara perhatikan, dalam pertemuan antara kepala negara di dunia, entah KTT apa, konferensi tingkat tinggi apa, lalu Daud cerita kepada raja presiden negara lain, kamu tahu nggak? Belum lama negaraku diserang, aku nggak rapat, tapi aku tanya Tuhan, maju atau tidak ya? Kira-kira teman-teman presiden raja yang lain ngapain Daud? Mentertawakan, raja bego loh. Jelas negara diserang pakai tanya lagi maju atau tidak. Betul nggak saya lihat ini? Tapi apakah Daud bego? Kenapa kalau dia tidak bego pakai tanya segala? Ini penting, motivasi ini penting. Cepat jawab, apa motivasinya? Dia tanya. Ayo cepetan jawab. Karena Daud menghormati Tuhan, terlalu rohani. Tapi betul itu, ada lagi satu. Butuh pertolongan, hampir betul. Ingin menang, tahu cepat itu Pak, depanan. Ini sebelumnya, tapi semuanya betul. Cuma ada satu begini. Daud mengakui bahwa dia tidak tahu cara menang atas peperangan. Betul nggak? Dia nggak tahu. Dia nggak tahu musuh punya strategi apa. Maka itu dalam semua ilmu perang selalu ada kata penting. Di samping persenjataan, dalam ilmu perang ada satu yang sangat dipentingkan, bahasa sandi. Betul? Walaupun kita semuanya gak militer pasti tahu. Kenapa dalam ilmu perang di samping persenjataan dan strategi, maka bahasa sandi, bahasa rahasia harus ada. Sebab komunikasi yang bocor kepada pihak musuh, sehebat apa strategi dan sehebat apa persenjataan, pasti akan hancur. Karena komunikasi. Nah, Daud sadar apa strategi mereka, bagaimana musuh itu mau menyerang. Dia tidak tahu. Bertanyalah Daud kepada Yahweh. Katanya, apakah kau harus maju menghadapi orang-orang Filistin itu? Apakah engkau akan menyerahkan mereka dalam tanganku? Lalu Papa bagaimana? Kitab saudara bilang, dan baca, dan Papa menjawab. Kenapa dia jawab? Sebab Daud tanya. Nggak mungkin Papa nyanyi.
Maaf, dia tanya kok nggak mau nyanyi dong jawaban.